Ini tone control MAM TA2411C. Ini termasuk produk lawas. Tone control ini 3 band, bass middle treble, tapi dilengkapi bass booster. Bass yang diposting itu 60 atau 80 Hz, saya lupa. Nanti kita lihat hasil simulasinya. Dilengkapi juga gain control untuk mengatur gain input. Dengan 5 potensio dari kiri, gain, low, mid, high, dan bass booster. Hampir semua tone control MAM memang dilengkapi bass booster ya. Mulai TA2411A sampai C itu ada bass boosternya. Beda dengan tone control new gain, biasanya bukan bass booster tapi subwoofer. Bedanya bass booster dengan subwoofer itu, kalau bass booster saat potensio ditutup, suara normal, semakin dibuka bassnya semakin naik. Jika subwoofer itu saat potensio ditutup ya subnya hilang, terpotong. Saat dibuka lebih dari separuh baru naik subnya. Sekarang coba kita lihat hasil simulasinya. Kurang lebih seperti ini. Ini kondisi pot gain, low, mid, dan high dibuka arah jam 12. Gainnya 0 dB atau mendekati. Ini min 115, jadi min 0,1 dB. Ini input dan output sefasa, tapi kenapa tidak 0 derajat? Itu karena sudah melewati beberapa rangkaian ya. Jadi pertama bagian penguat input atau gain control, fasanya jadi terbalik 180 derajat. Kemudian masuk ke tone control bak sandal, bagian bass treble, ini fasanya kembali ke 0. Kemudian ke filter middle dan bass booster yang sama-sama menggunakan filter windbreak. Untuk membuktikan ini input dan output sefasa atau tidak, kita lihat gelombangnya saja. Jadi di generator kita kasih sinyal gelombang sinus dengan amplitude 1 dan frekuensinya 1 kilo. Kemudian kita run. Ini bagian outputnya. Sekarang kita lihat inputnya. Nah, bisa dilihat ini input dan output sefasa. Sekarang kita lihat lagi kurva respon frekuensinya. Seperti biasa, untuk start frekuensi biasanya saya di 1 Hz. Dan stop frekuensinya saya di 1 Mega. Ya walaupun frekuensi di atas 20 kHz tidak bisa terdengar. Untuk kurva respon input akan saya hapus dan juga fasanya tidak saya perlihatkan. Jadi seperti ini kurva respon frekuensi TA2411C. Kita lihat min 3 dB nya atau cut off subsonic filternya yaitu di 12 Hz. Kita lihat bagian ultrasonic filternya yaitu di 62 kHz. Selanjutnya kita coba boosting bagian bassnya. Anggap saja ini potensio bass full ke kanan. Penguatan maksimalnya 15 dB dengan plus 3 dB dari 0 itu di 484 Hz. Ini menggunakan kapasitor 22N. Kemudian kita lihat min 3 dB dari gain maksimalnya yaitu 122 Hz. Mungkin bagi beberapa orang ini tidak penting ya, tapi untuk beberapa perancang ini menjadi penting, bahkan untuk beberapa operator sound system ini sangat diperhitungkan. Kita kembalikan ke 0 bagian bassnya.
Kemudian kita lihat atau kita boosting bagian triplenya. Nah, ini gain maksimalnya mungkin agak lebih tinggi, yaitu 18 dB dengan min 3 dB dari gain maksimal, yaitu sekitar 9 kHz, dan plus 3 dB dari 0, 2 kHz. Kemudian kita kembalikan ke 0 dan lanjut kita lihat bagian middle. Ini maksimal boosting bagian middle juga sama, sekitar 15 dB, yaitu di 1 kHz, tepat di 1 kHz. Nah, ini cut atau pemotongannya juga sama, yaitu 15 dB. Bagian bass, middle, treble itu boosting dan cutnya sama. Coba kita lihat, ini boosting middle-nya 14,4 dB. Kita lihat cutnya sama juga 14,7 mendekati. Kemudian kita kembalikan ke 0, kita lihat bagian bass booster. Ini sepertinya ada kesalahan di bagian bass booster. Saya perbaiki dulu. Kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat saat di boosting bassnya. Jadi frek yang di boosting itu sekitar 65 Hz. Nah, frek point yang di boosting ini bisa dirubah. Salah satu caranya bisa merubah dua resistor 5K6 ini. Keduanya ini nilai harus sama. Atau juga bisa merubah nilai elko 1 mikro ini. Saya coba turunkan ke 820N, naik jadi sekitar 75 Hz. Kita coba ganti 680N, naik lagi sekitar 80 Hz. Atau bisa juga merubah frek pointnya dengan mengganti 2R5K6. Elko 1 mikronya kita kembalikan lagi. Oh, ternyata keliru, ini 1 mikro. Kembali ke 65 Hz. Nah, sekarang kita rubah kedua resistor 5K6 ini, kita turunkan ke 4K7. Sekarang jadi 76 Hz. Nah, sekarang kita dengarkan hasilnya, suaranya kit TA2411C ini.